Assalamualaikum. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semangat juga ya teman-teman dalam melaksanakan setiap aktivitas kesehariannya. Ada yang kuliah online, ada yang bekerja, ada juga yang sekolah online ya. Oke, di sini saya Reviana Solihatul Ulia dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang mau menjelaskan sedikit pembelajaran matematika yang menyenangkan. Kok matematika menyenangkan ya? Pasti teman-teman bertanya mengenai hal itu. Bahkan ada sekitar 75% orang yang berpendapat kalau matematika itu sulit, matematika itu rumit, matematika itu membuat kita pusing, katanya seperti itu. Tapi teman-teman, itu memang benar. Kenapa benar? Karena menurut saya pembelajaran yang kita laksanakan dari SD, SMP, SMA itu terlalu monoton ke pembelajarannya atau ke materinya gitu. Jadi langsung rumus, langsung teorinya kayak gitu. Jadi tidak ke penerapan yang menyenangkannya gitu teman-teman. Jadi matematika itu sebenarnya akan menjadi menyenangkan ketika si pembelajarannya itu kita ubah menjadi hal yang mudah gitu. Jadi kita terapkan saja ke kehidupan sehari-hari teman-teman, supaya kita tahu juga bahwa pentingnya matematika dalam kehidupan kita itu apa gitu. Jadi buat teman-teman nih yang suka sekali berkata bahwa matematika itu sulit, coba ubah sedikit mindsetnya bahwa matematika itu mudah. Karena kalau misalnya orang berkata hal itu sulit, maka akan sulit gitu. Jadi kalau misalnya kita berkata matematika itu gampang kok kalau kita mau belajar gitu. Nah, teman-teman tahu gak kalau matematika itu memiliki sifat yang sama dengan kriteria cowok yang sangat diidam-idamkan oleh para cewek? Pasti gak tahu kan? Nah, yang pertama yaitu matematika bersifat mutlak atau tetap. Nah, kenapa semua rumus itu tetap kan sifatnya? Nah, di balik ketetapan rumus itu ada bukti bahwa rumus itu tetap gitu. Begitupun dengan cewek yang mengidamkan cowok yang tetap gitu, tetap bersamanya gitu, tetap dengan satu wanita gitu teman-teman. Nah, yang kedua, matematika itu bersifat terstruktur. Kenapa? Karena kita ingin mempelajari sesuatu itu harus terstruktur kan. Begitupun matematika, kita nggak mungkin mempelajari perkalian kalau misalnya kita belum hafal penjumlahan gitu. Jadi bukan hanya mempelajari matematika aja ya, harus terstruktur. Jadi mempelajari apapun juga harus terstruktur. Nah, begitupun cowok yang diidamkan cewek itu harus terstruktur. Dalam artian setiap cowok mempunyai tujuan kan. Nah, tujuannya itu harus dilakukan dengan proses yang terstruktur, enggak instan. Yang artinya si proses itu dilakukan dengan baik gitu teman-teman. Nah, yang ketiga, matematika adalah ratu dari segala ilmu. Itu udah gak asing lah ya. Maksudnya itu kalau matematika itu kan banyak diterapkan di pelajaran-pelajaran yang lain seperti biologi. Ada loh di biologi kayak yang materi perkawinan silang itu, yang pertumbuhan kan. Nah, itu dihitung kayak berat badan ideal, itu dihitung pakai apa? Matematika kan. Nah,
Yang kedua itu mata pelajaran fisika, udah pasti. Terus ekonomi, itu kan semua pakai matematika kan. Nah, begitupun dengan cowok yang diidamkan oleh setiap wanita adalah cowok yang sangat siap dan siaga bila si wanitanya itu membutuhkan gitu. Jadi tepatnya kayak selalu ada gitu. Begitupun matematika selalu ada di pelajaran lain. Nah, seperti itu sifat-sifat matematika. Mungkin itu hanya sekitar 25%-an ya. Sisanya itu masih banyak. Mungkin seperti itu teman-teman, kita menerapkan matematika dengan asik, yaitu dengan memisalkan. Seperti saya tadi memisalkan hakikat matematika itu dengan misalan yang universal gitu, kayak cowok sama cewek gitu teman-teman. Mungkin sekian podcast dari saya. Mohon maaf ya bila ada kata-kata yang kurang berkenan di kalian. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.